Menyaksikan Money Talks bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Apa kabar Pak Darmawan? Baik, Syarifah, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Money Talks. Pak Darmawan, kita ketahui bahwa dunia perbankan saat ini tengah berlomba-lomba untuk membuat super app demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Apa yang membuat Livin by Mandiri ini berbeda jika dibandingkan dengan super app dari perbankan lainnya? Kita launching transformasi digital kita ini, di mana salah satunya adalah kita launching Livin by Mandiri di tahun 2021. Dan terhitung sebetulnya kita bukan yang pertama, ya. Dan juga sudah banyak bank-bank lain yang mengeluarkan mobile banking yang mereka sebut juga sebagai super apps. Tapi yang perlu dilihat bahwa kita memutuskan untuk launching Livin sebagai the real super apps, ya. Kalau kita lihat sampai dengan sekarang, sejak kita launching 2021, fiturnya terus bertambah. Sampai dengan sekarang sudah lebih dari 120 fitur yang kita tambahkan di Livin. Dan juga sebagai super apps yang tentunya kita ingin menjadi pilihan, ya kita harus terus berinovasi agar memang kita bisa menjadi trendsetter di industri. Dan kalau kita lihat juga secara besaran, ya, kenapa kita berani mengatakan bahwa saat ini Livin adalah beyond super apps. Ada 3 pilar yang memang menjadi fokus pengembangan dari layanan Livin itu sendiri. Yang pertama, kalau kita lihat memang secara everyday banking dan more gitu, kita lihat secara perbankan. Karena Livin ini dari Mandiri sebagai bank, kita ingin tetap ada di sana, nasabah tetap bisa menabung, artinya saving money gitu ya. Dan juga transaksi secara finansial, dia bisa memindahkan juga transaksinya atau uangnya, kemudian dia juga bisa menumbuhkan uangnya juga dengan investasi, dan dia juga bisa terus melakukan transaksi-transaksi finansial lainnya, misalnya kalau dia butuh dukungan finansial juga bisa melalui platform Livin itu sendiri. Dan kalau kita lihat sebagai trendsetter, ya kita terus berinovasi. Artinya dengan fitur yang sudah lebih dari 120, kita terus menjaga posisi kita yang pertama di industri. Setiap ada fitur baru itu semakin membuat posisi kita lebih jauh, berada di depan dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh bank-bank lain. Dan itu terlihat memang saat ini Livin sudah bisa diakses di 120 negara, lebih dari 120 negara bahkan untuk diaspora Indonesia dengan menggunakan SIM card lokal. Dan itu kita yang pertama. Kemudian juga kita sudah bisa memiliki kemampuan untuk tap to pay, untuk multi currency. Kita juga sudah ada cross border remittance yang boleh dikatakan real time, karena kalau kita lihat dari produk-produk yang lain itu bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kepastian di rekening tujuan itu sudah dikreditkan. Dan juga sekarang ada QR payment multi source of fund, jadi pengguna Livin kalau sedang di luar negeri dia bisa punya pilihan apakah sumber pembayaran dari tabungan atau dari kartu kredit ataupun dari pay later. Ini sangat memudahkan dan ada experience yang lebih menyenangkan gitu ya. Dan saat ini juga dengan pilar kedua ada penawaran better experience untuk para nasabah kita, dan juga kita ingin Livin itu juga mendukung lifestyle. Ada yang kita kenal dengan Livin Suka. Di dalamnya ya mungkin menambahkan experience bagi pengguna Livin, tidak hanya untuk transaksi keuangan, tapi juga ada dukungan terhadap lifestyle. Kenapa ini kita desain? Karena banyak nasabah kita itu tidak berada di perkotaan, terutama untuk nasabah-nasabah Bank Mandiri yang merupakan bagian dari nasabah wholesale kita. Misalnya kita punya nasabah yang bergerak di perkebunan. Nah, plantationnya sendiri itu biasanya di daerah remote, di mana mungkin kantor Mandiri tidak ada, kemudian juga mungkin petugas Bank Mandiri juga karyawannya tidak bisa ketemu langsung dengan para pekerja di perkebunan tersebut gitu.
Nah, dengan adanya teknologi, Livin ini membuat semuanya jadi bisa diakses. Sehingga yang dulu kita tidak dapat bisnis di sana, sekarang kita mulai ada layanan kepada para pekerja di plantationnya nasabah-nasabah perkebunan Bank Mandiri. Dan juga mendukung lifestyle, misalnya setiap ada kegiatan konser misalnya gitu. Mandiri bisa berpartisipasi aktif, misalnya untuk penjualan tiket dari konser yang terakhir itu Bruno Mars, yang terjual dengan sangat cepat, targetnya mungkin berapa hari gitu, kita selesaikan dalam waktu beberapa jam gitu ya. Dalam 1,5 jam itu sudah 80 sampai hampir 90% terjual. Dan selesai mungkin kira-kira sekitar 3 sampai 4 jam itu sudah 100%, sudah semuanya terjual. Dan terakhir juga pilar kita itu akan menawarkan next level of banking experience. Artinya kita menawarkan kepada seluruh user dari Livin itu memanfaatkan networking yang ada. Bukan hanya terhubung secara integrated dengan seluruh ekosistem yang ada di Bank Mandiri, tapi juga akan mendapatkan benefit dengan adanya hal tersebut. Apakah saling mendukung antara nasabah itu sendiri dengan perusahaan-perusahaan besar yang memang merupakan nasabah Mandiri, bentuknya bisa dalam bentuk loyalty ataupun mungkin secara Livin point ataupun mungkin dikonversi dengan berbagai macam merchandise ataupun barang-barang yang lebih menarik. Jadi ini merupakan satu upaya kita untuk terus berinovasi dan menjadi trendsetters. Baik, menarik sekali Pak Darmawan, begitu tadi seperti apa super app ini bisa menjawab berbagai kebutuhan ya, baik tadi untuk perseorangan maupun juga untuk korporasi. Nah, tapi kita ketahui Pak Darmawan bahwa selain nasabah perorangan juga terdapat pelaku UMKM ya Pak. Ini bagaimana mungkin strategi dari Bank Mandiri untuk mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung kebutuhan dari para pelaku UMKM di tanah air? Kalau dulu kita memang hanya terbatas dengan keberadaan kantor cabang dan karyawan kita. Kemudian juga penetrasi setelah kita lakukan launching Livin itu juga terbatas kepada bagaimana pengguna yang memiliki rekening tabungan. Tetapi inovasi yang terus kita lakukan salah satunya adalah mendukung UMKM ini dengan ada satu fitur baru dari pengembangan Livin itu sendiri, yaitu Livin Merchant. Jadi kalau dilihat kita launching Livin Merchant ini di Juni tahun lalu, tahun 2023. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana dulu kita memiliki merchant bisnis dengan device edisi, selama 20 tahun itu Mandiri hanya punya sekitar 300.000 merchant bisnis. Nah, tetapi dengan Livin Merchant ini sejak Juni 2023, kita sudah mendapatkan user dari Livin Merchant itu sendiri sudah lebih dari 2 juta. Dan ini merupakan satu benefit untuk Mandiri, tapi juga lebih dapat dimanfaatkan oleh para UMKM. Apa yang menjadi kelebihannya? Untuk memiliki Livin Merchant itu sendiri, itu bisa secara online onboarding dan prosesnya juga sangat cepat. Antara 5-10 menit dia sudah bisa menjadi pengguna dari Livin Merchant. Kelebihan berikutnya adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelanggannya itu uangnya diterima dalam bentuk 3 kali batch. Artinya dalam hari yang sama pembayaran itu sudah masuk ke rekening merchant itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan edisi itu bisa H+1 atau H+2 dia baru masuk. Dan kita juga menawarkan tidak ada merchant discount rate. MDR-nya 0%. Jadi semuanya masuk kepada rekeningnya si merchant itu. Dan ini cukup menarik. Kemudian kita juga membantu para UMKM itu run the business. Artinya proses dari pengelolaan keuangannya juga ada fitur di dalam Livin Merchant itu sendiri. Apakah mungkin dalam bentuk laporan keuangan ataupun mungkin pembukuan yang sederhana, termasuk di dalamnya itu inventory management. Jadi si merchant itu bisa tahu tiap hari sudah berapa yang terjual, masih ada berapa yang ada di inventorinya. Dan ini juga kita membuat semakin gampang untuk tidak hanya itu dengan model pembayarannya. Karena
dengan versi pertama ini memang masih dengan model QR, tapi ke depan kita akan juga bisa menggunakan model pembayaran yang lain, misalnya dengan kartu kredit juga akan bisa diterima oleh live-in merchant. Akhirnya nanti live-in merchant ini akan setara kemampuannya dengan mesin edisi itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan bahwa kemampuan merchant bisnis mandiri dengan live-in merchant ini tumbuh tidak hanya secara persental, tapi juga lebih ada incremental yang eksponensial gitu. Nah ini kita harapkan akan terus mendukung bisnis ini sendiri dan UMKM-nya, karena dia juga akan kita bantu secara ekspansinya. Jadi expand the business itu terhubung dengan semua perusahaan-perusahaan besar yang mungkin source of goods yang dibutuhkan oleh para merchant itu di dalam ekosistem relationship yang dibina oleh Bank Mandiri, termasuk juga mungkin nanti kita bisa bantu apabila ada merchant yang membutuhkan financing. Karena dari transaksi itu kan ada record yang tercatat secara digital yang memudahkan kita untuk lakukan scoring. Kita akan tahu profil dari masing-masing merchant itu berapa financing yang bisa disupport oleh Bank Mandiri. Dan terakhir juga tentunya kita bantu dia untuk meritain bisnisnya. Kalau selama ini kan hanya merchant besar yang bisa lakukan loyalty program. Kalau dengan live-in merchant ini bisa masing-masing merchant yang skala menengah pun dia sudah bisa untuk buat loyalty program juga. Baik, menarik sekali Pak Darmawan, tadi sangat komprehensif begitu layanan yang diberikan oleh Bank Mandiri, dan tentunya juga menarik melihat seperti apa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bank Mandiri, utamanya juga dalam memanfaatkan digitalisasi dengan sebaik-baiknya. Pak Darmawan, masih banyak yang bisa kita bahas, teman kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Money Talks, kami akan kembali sesaat lagi.